Ya tadi Bu Margaret jelas sekali ya secara komprehensif itu sudah menjelaskan tugas fungsi KPAI yang memang sampai sekarang sering keliru ya. Halo Sobat KPAI, bertemu lagi dengan saya Akang Ilham tentunya dalam podcast kesayangan Sobat KPAI yaitu podcast Bincang-Bincang Perlindungan Anak. Nah, Sobat KPAI, di hari ini hari yang spesial nih. Kita sudah kehadiran narasumber dari universitas ataupun dari kampus, yaitu dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, yang saat ini sudah hadir. Salah satu dosennya di depan saya, sudah terlihat mungkin di kamera ya Sobat KPAI. Beliau adalah dosen ilmu hukum sekaligus staf pendamping kunjungan mahasiswa kepada KPAI ya Bu ya. Mari kita sambut dengan meriah. Beliau adalah Ibu Susi Ramadhani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kang Ilham, terima kasih atas sambutannya. Sama-sama, salam sehat Bu Susi. Salam sehat juga. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bu, ini Sobat KPAI kan banyak ya di Indonesia, banyak sekali. Apakah mau sapa-sapa hey hello dulu, say hello kepada Sobat KPAI Bu, silakan. Selamat pagi sahabat KPAI, hari ini berbahagia sekali kami dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melakukan kunjungan ke KPAI dalam rangka magang institusional. Terima kasih. Nah, itu tadi say hello dari Ibu Susi, magang apa tadi Bu? Institusional. Institusional. Nah, mau tahu kan Sobat KPAI terkait dengan magang institusional? Nah, mudah-mudahan saya benar ya Bu ya. Apa sih program yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu khususnya di Fakultas Hukum ya, Bu Susi ya. Dan Bu Susi ini Sobat KPAI perlu tahu bahwasanya tadi juga sudah melakukan audiensi ya Bu dengan komisioner KPAI Bu Margaret Aliatul Maimunah berbicara tentang berbagai hal isu-isu perlindungan anak terkini. Nah, kalau boleh tahu Bu Susi, kunjungan Ibu ini audiensi tentang program tadi ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa sih Bu tujuannya selain program itu, ada nggak tujuan yang lain terkait dengan kunjungan Ibu ke KPAI? Ya, terima kasih Akang Ilham. Tak kenal maka tak sayang ya Sobat KPAI. Jadi kami dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melakukan magang institusional. Jadi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu itu mewajibkan mata kuliah magang. Itu terdiri dari magang perkantoran, lalu magang di daerah atau kelompok masyarakat bermasalah, lalu magang kerja institusional. Jadi yang kami lakukan ini memang mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Berarti semua mahasiswa wajib memilih 3 macam magang itu. Jadi ya lebih mau yang mana itu silahkan pilih sendiri. Boleh pilih satu, boleh 1 atau 2 atau 3 Bu? Cukup 1 Cukup aja. 1 ya. Ada nggak Bu khusus misalkan, saya mau ke magang masyarakat bermasalah gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak? Atau magang 3 kriteria itu ada syarat-syarat tertentu nggak mahasiswa untuk memilih itu? Ya tentu SKS-nya harus cukup ya. Sudah biasanya untuk magang ini mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah teori. Jadi lebih kurang sudah 121 SKS. 121 SKS. Iya, syaratnya itu dulu. Syaratnya itu dulu. Lalu semester 7 rata-rata. Semester 7. Iya, jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah magang ini rata-rata yang tinggal menyelesaikan penulisan tugas akhir. Ya. Itu magang. Jadi kalau misalkan di masyarakat berarti mahasiswa itu magang ya di masyarakat ya Bu ya? Iya, biasanya itu kalau di magang perkantoran itu mahasiswa selama 2-3 bulan itu memang bekerja di instansi atau institusi yang dipilihnya atau yang ditetapkan oleh fakultas. Ya, itu magang perkantoran.
Lalu kalau magang daerah bermasalah sampai saat ini memang itu hampir nggak ada peminatnya. Ada hanya ya di daerah konflik karena itu memang syaratnya agak berat juga ya, keselamatan segala macam dan melihat situasi dan kondisi juga. Jadi memang itu mahasiswa kurang untuk untuk magang yang kedua itu. Yang institusional ini sebenarnya ini hanya sebagian kecil dari mahasiswa juga yang mengambil, jadi lebih banyak magang perkantoran. Ya, untuk satu angkatan itu rata-rata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu lebih kurang 450 orang. Di perkantoran itu magang perkantoran? Enggak, untuk satu angkatan 450 orang. Jadi yang mengambil magang institusional ini seperti yang tahun ini dilakukan itu hanya sekitar 134 mahasiswa. Jadi memang sedikit. Ya, artinya program magang ini disiapkan untuk bagaimana mahasiswa siap ya Bu ketika di dunia kerja. Lulus ya, di dunia kerja. Di dunia kerja. Ketika sudah lulus tidak bingung lagi begitu ya Bu Susi ya? Iya, karena kan di magang ini mereka juga melihat bagaimana praktek bekerja, lalu bersosialisasi, berinteraksi dengan dengan rekan-rekan ya di institusi atau instansi, lalu bagaimana pelayanan segala macam. Kalau yang dibawa nih Bu Susi rombongan mahasiswa ke KPAI berapa jumlahnya Bu? Untuk yang ke KPAI itu mahasiswanya berjumlah 42 orang. 42 orang? Iya. Wah, lumayan juga ya? Iya, dengan 3 orang dosen pembimbing lapangan dan 2 orang tenaga kependidikan. 42 orang dengan didampingi dosen-dosen ya? Iya, dosen dan tenaga tendik. Oke. Nah, kalau tadi Bu, kan tadi sudah audiensi dengan Bu Margaret, terkait dengan apa Bu audiensinya? Ada apa kekerasan atau memang pengasuhan atau hal lain yang terkait dengan perlindungan anak? Ya, tadi Bu Margaret jelas sekali ya secara komprehensif itu sudah menjelaskan tugas fungsi KPAI yang memang sampai sekarang sering keliru ya. Jadi ya karena masyarakat sering bingung ya pokoknya kalau perlindungan anak itu kiblatnya ke NGO lain begitu ya. Jadi dianggap bahwa kerja KPAI itu ya hampir sama dengan yang sering tampil di media sosial atau di televisi begitu. Tapi tadi Ibu Margaret sudah menjelaskan secara panjang lebar itu ternyata berbeda. Di KPAI lebih ke fungsi pengawasan, malah lembaga-lembaga lain itu masuk dalam pengawasan oleh KPAI. Jadi sudah mungkin mudah-mudahan juga sudah mahasiswa sudah bisa berada di jalur ya, mana KPAI, mana NGO begitu ya. Tugas KPAI itu apa gitu. Kemudian apakah sama dengan NGO, apakah berbeda gitu ya. Oh, jadi sudah ada brainstorming itu ya Bu tadi ya? Iya, tadi itu lebih dititik beratkan oleh Bu Margaret sehingga tidak salah kaprah ya, apalagi ini kan mahasiswa. Jadi nanti diharapkan dengan kalau mahasiswa sudah bisa memberikan penjelasan yang benar, itu akan menular ke masyarakat ya, terutama yang dekat dengan mahasiswa, keluarga, lalu masyarakat di Bengkulu khususnya. Selain perbedaan antara KPAI dengan lembaga yang lain yang memang melakukan perlindungan anak, apalagi Bu? Isu apalagi yang diangkat pada audiensi di KPAI ini Bu? Ya, tadi mahasiswa banyak juga menanyakan tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KPAI terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, lalu pemenuhan hak-hak anak. Ya, kita tahu sendiri bahwa sangat banyak sekali ya hak-hak anak yang belum dapat dipenuhi secara maksimal. Jadi apa hambatan yang terjadi, lalu bagaimana aturan-aturan terhadap pemenuhan hak-hak anak itu dijelaskan oleh Ibu Margaret. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman mahasiswa juga paham dan bisa menularkan ya Bu ya kepada mahasiswa-mahasiswa lain sehingga memang bisa membedakan terlebih dahulu nih, oh apa KPAI, kemudian tugasnya apa, dan kemudian pencegahan, penanganan kekerasan terhadap anak itu seperti apa. Nah, kalau berbicara tentang kekerasan nih Bu Susi, menurut Ibu kekerasan seksual di Indonesia itu seperti apa Bu? Wah, kalau kita bicara masalah kekerasan seksual di Indonesia,
ya kita cukup prihatin ya, karena ya kalau kita bicara masalah kekerasan seksual ini seperti membicarakan fenomena gunung es, di mana itu yang terlihat itu hanya puncaknya saja, sedangkan yang lebih besar itu lebih berada di bawah air begitu. Mengapa kita bicara begitu? Karena memang kalau kita bicara masalah ranah kekerasan seksual itu lebih ke domestik ya, lebih ke pribadi masing-masing individu. Jadi dan masyarakat kita belum memiliki kesadaran, tetapi menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena apa? Kalau diketahui bahwa dia merupakan korban pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual, dia akan takut dicap, dilabel di dalam masyarakat. Jadi keengganan itulah yang menyebabkan, dan juga ketidaktahuan ya. Banyak ya kalau kekerasan seksual itu mungkin sudah paham, misalnya contohnya misalnya diperkosa atau apa, itu sudah tahu begitu. Tapi kalau yang bentuk tindak kekerasan seksual berupa pelecehan atau kekerasan verbal, itu hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu bahwa dia sudah mengalami tindak kekerasan seksual. Ini juga menjadi suatu masalah bahwa edukasi kita terhadap pendidikan kekerasan seksual itu belum maksimal. Sehingga memang perlu adanya edukasi secara masif ya Bu. Iya, bahwa yang kamu alami itu sudah merupakan tindak kekerasan seksual. Ya bagaimana dia mau melaporkan atau menganggap bahwa dia menjadi korban kalau dia sendiri tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Gitu. Tapi kalau berbicara tentang kekerasan seksual di dunia kampus sendiri, apakah memang ada atau seperti apa Bu? Ya sama saja ya Mas, di masyarakat juga, malah di kampus itu sebagai institusi yang dianggap gudangnya orang berpengetahuan, berilmu, malah hal itu menjadi sangat tabu malah begitu. Itu terjadi ya, kembali lagi ada beberapa keengganan, malah di sana ada relasi-relasi kuasa yang terjadi, di mana contohnya antara dosen dengan mahasiswinya, dosen dengan mahasiswanya begitu, lalu kakak tingkat dengan adik tingkat. Nah itu kan banyak terjadi, atau ketua organisasi mahasiswa dengan anggotanya. Jadi memang fenomena itu tidak mengenal orang itu berpendidikan, berpengetahuan atau apa, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak dipungkiri di kampus pun terjadi. Artinya siapapun juga rentan ya? Rentan terhadap hal itu. Seperti itu. Nah kalau terjadi di kampus, apa yang dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah ataupun melakukan penanganan terhadap kekerasan terhadap anak ataupun terkait perempuan ya, ataupun mahasiswa? Ya kalau khusus untuk tindak kekerasan secara umum ya di pendidikan, itu sebenarnya sudah sejak lama itu sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya tentang pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan, tindak kekerasan di satuan pendidikan. Itu sudah tahun 2015 atau 2016 itu sudah ada. Nah, tapi memang di satuan pendidikan yang kita yakini selama ini itu kan masih di sekolah ya, SMA, SMP, SD gitu. Lalu untuk perguruan tinggi sebenarnya termasuk juga, tapi memang tidak dibunyikan perguruan tingginya begitu, tapi dia masuk juga ke satuan pendidikan. Lalu kalau khusus untuk tindak kekerasan seksual itu di tahun 2021 dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, itu merupakan gong dari kementerian untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual di kampus. Oh, itu sudah ada peraturan, tinggal mengimplementasikan terkait dengan peraturan itu ya Bu ya? Iya, dan dengan adanya ya karena baru setahun gitu ya, belum sampai. Jadi memang diharapkan di semua perguruan tinggi itu ada satuan tugasnya Satgas, PPKS namanya. Jadi sudah terbentuk juga Satgas itu
baru hanya sedikit sekali yang baru sudah ada satgasnya, karena memang ada beberapa persyaratan yang diharuskan. Jadi hampir semua universitas di Indonesia sedang menuju memiliki satgas, jadi masih berproses gitu. Ya mudah-mudahan juga di universitas juga nggak ada lah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lain ya Bu ya. Bullying segala macam. Segalanya ya mudah-mudahan nggak ada. Nah kalau berbicara balik lagi kepada perlindungan anak Bu Susi, ada nggak Bu di Universitas Bengkulu khususnya terkait dengan kurikulum terkait dengan perlindungan anak? Sudah masuk nggak atau memang belum masuk terkait dengan kurikulum perlindungan anak? Oke, alhamdulillah ya, kalau di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kami berbangga hati, walaupun belum sempurna, kami telah memiliki mata kuliah wajib fakultas, itu namanya Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ya khusus di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu itu mewajibkan semua mahasiswa jenjang S1 itu untuk lulus mata kuliah itu. Jadi wajib mengambil mata pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya, perlindungan perempuan, HPPA, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Oh, ini menarik juga nih. Sudah mengimplementasikan ataupun adanya kurikulum perlindungan anak, dan tentunya mungkin kampus-kampus yang lain mudah-mudahan bisa ikut juga ya Bu ya. Terkait dengan kurikulum perlindungan anak di kampus-kampus, khususnya di kampus-kampus terbuka dan yang lainnya. Nah, kalau kesan-kesan Ibu nih datang ke KPAI, seperti apa sih Bu? Wah, luar biasa ya, mulai dari sambutan, lalu pelayanan, mulai dari security, itu kita ya asalkan kita melakukan taat terhadap protokoler yang ada, itu sangat welcome sekali terhadap kunjungan-kunjungan. Welcome ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang wah ini cuek nih atau enggak aman ya? Aman ya Bu ya? Iya. Senyum semua orang-orang. Senyum semua. yang penting kita sudah bisa menunjukkan peduli lindungi ya sesuai dengan standar ya, karena kita juga masih dalam masa COVID ya. Jadi memang ya bahagia ya bisa bertemu juga dengan Ibu Susi, dengan juga bisa sharing juga dengan komisioner dan juga hari ini podcast juga bisa bertemu dengan sobat KPAI se-Indonesia, bahkan ada juga di luar negeri. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Baik Bu Susi, terima kasih banyak Bu bincang-bincang terkait dengan perlindungan anak dan juga kunjungan mahasiswa Universitas Bengkulu khususnya Fakultas Hukum ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Bengkulu sehingga bisa mengimplementasikan di berbagai tempat, di berbagai lingkungan, di berbagai waktu, sehingga memang secara masif kekerasan ataupun penanganan pencegahan kekerasan terhadap anak bisa tertangani ataupun bisa terimplementasikan dengan baik. Baik, itu tadi Sobat KPAI bincang-bincang kita dengan Ibu Susi Ramadhani. Terkait dengan itu tentunya kita juga mengajak nih Bu untuk mahasiswi Ibu untuk like, comment, share, and subscribe tentunya di bawah ini ya. Di bawah ini nih ya. Sobat KPAI juga jangan lupa yang belum, silahkan like, comment, and share, subscribe di bawah ini. Itu tadi Sobat KPAI bincang-bincang kita dengan Ibu Susi. Dan Ibu Susi jangan lupa biasanya kita tuh ada salam untuk anak Indonesia Bu. Gini. Jadi salam sehat untuk anak Indonesia. Kita hitung ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Susi, terima kasih Sobat KPAI. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.